Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Malam ini kita akan memulai seri narasi baru berjudul Kesepian di Tengah Dunia yang Ramai. Pernahkah kamu melihat profil seseorang di media sosial yang tampak begitu sempurna? Foto-foto liburan yang ceria, momen bahagia bersama teman, dan pencapaian yang luar biasa. Semuanya terlihat begitu hidup, begitu penuh warna. Notifikasi, suka, dan komentar terus berdatangan, seolah mengonfirmasi kebahagiaan itu. Namun, saat layar ponsel dimatikan, apa yang tersisa? Di balik semua sorotan itu, seringkali ada hati yang terasa hampa, sepi dalam keheningan kamar, sendirian dengan pikiran yang berkecamuk. Kontras yang begitu tajam antara gemerlapnya dunia maya dan sunyinya realita. Mari kita renungkan sejenak, apakah kebahagiaan yang kita tampilkan banner-banner milik kita, atau hanya topeng yang kita kenakan untuk dunia? Di layar ponsel, senyum itu tampak sempurna. Kopi di tangan, mata berbinar, latar belakang kafe modern yang ramai. Semua tampak bahagia. Setidaknya, begitu yang terlihat oleh dunia. Namun di balik layar itu, ada seseorang yang sedang belajar memainkan peran menjadi orang yang baik-baik saja. Setiap pagi, ia membuka media sosial lebih dulu sebelum membuka jendela kamar. Seakan notifikasi adalah udara pertama yang dihirup. Ia melihat foto-foto teman lamanya, perjalanan, pesta, cinta, yang tampak tanpa luka. Dan di sudut hatinya yang sunyi, muncul rasa yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara iri, sepi, dan lelah menjadi penonton kehidupan orang lain. Ia pun mulai menyesuaikan diri, mengambil foto dengan pencahayaan yang pas, menulis caption bijak, memilih emoji yang membuat hidupnya terlihat ringan dan penuh tawa. Dan setiap kali jumlah like bertambah, ada sedikit kehangatan yang menipu, seolah semua baik-baik saja. Padahal kehangatan itu cepat padam, seperti cahaya ponsel yang meredup saat layar terkunci. Malam hari adalah saat paling jujur, ketika tak ada notifikasi baru, tak ada pesan masuk, hanya ada dirinya sendiri, ditemani dengung kipas dan pikiran yang tak pernah diam. Kadang ia berpikir, apakah aku benar-benar punya teman? Atau hanya sekadar pengikut? Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali tertawa tanpa memikirkan kamera. Kapan terakhir kali berbicara panjang tanpa menatap layar. Dan yang paling ia rindukan adalah perasaan banner-banner didengarkan. Kesepian di dunia modern memiliki wajah yang berbeda. Ia tak selalu tampak muram. Kadang ia bersembunyi di balik filter yang cerah, di balik status I am fine, atau bahkan di balik tawa yang terlalu keras untuk menutupi keheningan hati. Hari demi hari berlalu, dan ia mulai sadar bahwa semakin sering ia terhubung secara digital, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Koneksi yang ia cari ternyata bukan dari jaringan internet, melainkan dari jalinan perasaan yang nyata, yang tak bisa diunduh atau dibagikan. Suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia menonaktifkan semua akunnya. Bukan karena ingin menghilang, tapi karena ingin menemukan sesuatu. Dirinya sendiri. Hari-hari pertama terasa aneh, sunyi, sepi. Tak ada notifikasi, tak ada umpan balik instan. Namun di tengah kekosongan itu, ia mulai menemukan suara yang selama ini ia abaikan. Suara batinnya sendiri. Ia mulai berjalan keluar rumah tanpa ponsel di tangan, menatap langit, merasakan angin, dan menyadari bahwa dunia nyata ternyata lebih jujur dari dunia virtual. Perlahan, ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar kesepian. Ia hanya lupa bagaimana rasanya hadir sepenuhnya di dunia nyata. Kini, ia tahu bahwa tidak apa-apa jika tidak selalu terlihat bahagia. Tidak apa-apa jika tidak selalu diikuti banyak orang. Karena kadang, hal paling penting bukanlah punya banyak koneksi, tapi satu percakapan yang tulus, satu pelukan yang nyata, dan keberanian untuk berkata, aku tidak baik-baik saja, tapi aku sedang belajar menjadi lebih jujur dengan diriku sendiri. Dan disitulah kesepian mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena ia hilang, tapi karena akhirnya
Iya, dipahami. Kadang dunia digital membuat kita lupa bahwa hati manusia tidak bisa diisi dengan like dan follow. Ia hanya bisa diisi oleh kehadiran, perhatian, dan kejujuran. Dan mungkin itu adalah perjalanan yang sebenarnya. Bukan menuju dunia online, tapi kembali ke diri kita yang pernah offline terlalu lama. Dan begitulah cerita kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa memberikan sedikit perspektif baru, atau setidaknya menjadi teman di kala sepi. Ingat, setiap perjalanan, seberat apapun, selalu menyimpan pelajaran berharga di dalamnya. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita semua sedang berjuang dengan cara kita masing-masing. Teruslah melangkah, sekecil apapun progresnya. Itu tetap sebuah kemajuan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hatimu tenang malam ini. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat beristirahat.